Selamat sore selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Sebelum kita mulai diskusi, perkenalkan nama saya adalah Anindya Sufiani. Saya hari ini berperan sebagai Jubaidah alias moderator diskusi kita kali ini. Jadi terima kasih udah bergabung dan mungkin ada teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan Jubaidah. Ini bukan kegiatan Jubaidah yang pertama, tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali ke Jubaidah, terima kasih sudah bergabung juga dan selamat datang. Jubaidah ini kita sekarang udah ada di sesi 10 sebetulnya, jadi sudah lumayan banyak seriesnya dan Jubaidah ini sebetulnya dilakukan setiap hari Jumat yang diorganisir oleh teman-teman Kompak atau Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Nah, teman-teman, di Jubaidah atau Jumat Berfaedah kali ini kita akan berdiskusi tentang kekerasan berbasis gender online, tentang bagaimana teman-teman mungkin banyak yang kadang berpikir apakah yang terjadi dengan aku ini bentuknya pelecehan, tapi kalau verbal kok adanya di DM, ada di komen, kira-kira apakah ini pelecehan atau bukan, nanti kita akan bahas sama-sama di sini. Nah, sebelum kita mulai, tadi mungkin waktu teman-teman masuk, waktu ada lagu Betawi itu, mungkin teman-teman melihat ada beberapa peraturan. Aku mau mengingatkan lagi sih kepada teman-teman bahwa peraturannya kali ini adalah di diskusi online, di diskusi Zoom ini, mungkin kalau misalkan ada teman-teman sering ikutan diskusi Zoom, banyak yang sudah tahu kalau misalkan peserta biasanya video dan juga mikrofon akan di-mute. Jadi harap tetap di-mute. Nanti kalau misalkan teman-teman mau mengajukan pertanyaan, teman-teman bisa memberikan pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom, atau misalkan teman-teman nonton di YouTube Live, teman-teman bisa memberikan pertanyaan di YouTube Live itu sendiri, di kolom komen chat yang ada di YouTube Live. Sebelum bertanya, silakan teman-teman bilang, Jubaidah mau tanya dong, gitu. Nanti ditulis dulu di depan, Jubaidah mau tanya dong, habis itu pertanyaan teman-teman apa. Oke, nah, tanpa panjang-panjang lagi, kita mau menyambut pembicara kita kali ini ada dua orang yang merupakan panutanku dua-duanya. Yang pertama ada mungkin teman-teman kalau udah kenal sama dua-duanya karena lumayan sering lah ya untuk ngomongin tentang isu-isu kekerasan seksual, dan juga mungkin salah satunya adalah seorang public figure juga, jadi teman-teman sudah sering melihat beliau di sosial media khususnya. Yang pertama ada Ian Hugen. Hai Ian. Ya. Hai, apa kabar ya? Hai, baik. Apa kabar Kak Vivi? Baik banget. Terima kasih ya udah bergabung hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Ian lagi. Dan kedua ada Ellen dari SafeNet. Hai Ellen. Hai Vi. Hai, aduh ini juga luar biasa sekali. Senyumnya. Terima kasih ya Ellen udah bergabung, dan nanti Ellen di sini akan bercerita tentang memberikan paparan tentang situasi di Indonesia tentang bagaimana itu kekerasan berbasis gender online. Nah, sebelum kita mulai diskusi, aku mau kasih sedikit background. Kenapa sih sebenarnya kalau kita pengen ngomongin tentang isu kekerasan berbasis gender online ini di Jubaidah sesi kali ini? Mungkin teman-teman di sini kita semua sekarang dalam situasi pandemi. Sebelum adanya situasi pandemi pun, sebetulnya kekerasan berbasis gender online itu merupakan salah satu jenis kekerasan yang trennya itu dari tahun ke tahun selalu naik. Nah, itu sebetulnya agak lumayan sedih ya. Kok kekerasan itu kok ada trennya, tapi ternyata memang itu adalah sebuah fenomena yang yang kita hadapi selama kita hidup di dunia digital atau di dunia online ini. Nah, selama pandemi kali ini, sayangnya adalah dari catatan LBH Apik maupun dari catatannya Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ada peningkatan laporan kekerasan seksual yang masuk kepada lembaga tersebut yang meningkat hingga 300% atau bisa kita bilang meningkat 3 kali lipat. Nah, sebetulnya ada 3 kategori kekerasan yang meningkat, yang istilahnya laporannya itu masuknya paling banyak. Kekerasan yang pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence. Mungkin karena biasanya mereka bisa keluar dari rumah dan segala macam, bisa lari dari situasi yang mengancam di rumah, tapi karena terpaksa kita harus di rumah aja, akhirnya mereka malah kembali ke situasi yang dimana sebetulnya itu adalah situasi yang tidak aman untuk mereka. Dan yang kedua adalah kekerasan dalam pacaran, itu juga meningkat. Dan yang ketiga adalah sebetulnya ada kekerasan berbasis gender online. Ini adalah jenis-jenis kekerasan yang juga jenis pelaporannya, angka pelaporannya meningkat lumayan drastis.
Saya sendiri sebagai co-director dari Holoback Jakarta, kita juga menerima banyak cerita dari teman-teman yang mengalami kekerasan berbasis gender, dan memang di cerita-cerita yang masuk ke kita, memang kekerasan berbasis gender online pun juga merupakan salah satu jenis kekerasan yang lumayan marak. Nah, maka dari itu kita berpikir bahwa karena kita juga masih dalam situasi pandemi, dan saya rasa mungkin banyak teman-teman di sini yang mengalami atau tahu teman-teman yang mengalami, yang belum tahu harus lapor kemana, dan di sini adalah salah satu cara kita untuk memberikan awareness kepada teman-teman ini yang bisa dilakukan jika teman-teman melihat atau mengalami teman-teman yang mengalami kekerasan berbasis gender online. Oke, langsung aja kalau kayak gitu aku mau ngobrol dengan Ian dulu mungkin ya. Ian mungkin boleh cerita sedikit nggak tentang kegiatannya tuh selama pandemi ini, ngapain aja sih? Karena di rumah aja nih, mungkin biasanya aktivitas di luar, kuliah, atau gimana, boleh cerita nggak? Oke. Halo Mas Henry. Jadi, aku pribadi, aku udah di rumah tuh dari minggu kedua bulan Maret. Jadi aku udah work from home bahkan sebelum Jakarta PSBB. Banyak banget sih yang terpengaruh dari kerjaan-kerjaan, karena dulu mungkin lebih ke kalau misalnya seminar talk show langsung datang face to face sama audience, atau mungkin photoshoot langsung ke lokasi syuting dan sebagainya. Sekarang kan harus di rumah aja gitu. Selama pandemi ini sih menurut aku yang dilakuin ya tetap kerja. Alhamdulillah tetap ada penghasilan, tetap kerja, cuman ya sekreatif-kreatifnya orang-orang yang ajak kerja dan aku sendiri sih, jadi kayak mungkin apapun jadi virtual, termasuk ini kan jadi kayak virtual webinar gitu kan. Jadi selama pandemi ini mungkin kita pekerja-pekerja online lebih di-challenge sih untuk berpikir lebih keras gimana ya untuk bikin konten yang tetap menarik, yang tetap engaging, cuman tetap aman untuk kita semua para pelakunya. Oke, jadi walaupun padahal kalau dipikir kegiatan sehari-hari pun udah banyak berpusat pada dunia online pun, tapi tetap ada challenge tersendiri ya untuk bikin konten yang biasanya kita bisa bikin konten di luar kosan, di luar rumah, tapi kali ini terpaksa harus ada di rumah aja gitu. Nah, mungkin Ian selama ini kan karena memang salah satu ranah kerja atau ruang kerjanya Ian adalah dunia online. Kira-kira nih, nggak kira-kira sih, berdasarkan pengalaman Ian sendiri, seberapa rentankah Ian sebagai seorang influencer di sosial media ini mengalami kekerasan berbasis gender online itu sendiri? Sejujurnya aku tuh baru sadar, gimana ya, aku sendiri tuh kalau misalnya, apalagi dengan the fact that aku represent trans gitu loh, aku selalu menghalat identitas itu, aku seorang transgender dan aku bekerja di dunia online seperti ini, itu tuh aku justru seringkali tidak sadar kalau aku tuh sedang dilecehkan sebenarnya. Justru setelah aku berdiskusi dengan banyak teman-teman, dengan kayak banyak aktivis, dan aku curhat kayak, gue dapat DM kayak gini-gini, terus aku justru disadar, itu tuh udah termasuk pelecehan tahu, dan aku bahkan tidak sadar aku sedang dilecehkan. Sesederhana kayak, gimana ya ceritanya? Aduh, agak sedikit. Jadi, misalnya kayak, sesederhana, misalnya aku lagi posting, aku lagi waxing gitu. Aku lagi waxing, kan misalnya waxing kaki, kita fotoin, aku lagi waxing kaki nih, gini-gini. Terus ada misalnya, anonim lah, dia pakai second account atau pakai akun-akun yang dirahasiakan dia siapa, kayak, "Mbak, naikin dikit dong kameranya." Sesederhana itulah. Dan aku tuh bahkan, aku sih pertama ngelihatnya aku risih, pasti risih, cuman aku tuh tidak sadar itu tuh termasuk pelecehan gitu, sampai akhirnya aku belajar dan, oke, ternyata gue adalah korban pelecehan juga ya secara tanpa sadar selama ini gitu. Terus kalau gitu tadi Ian cerita bahwa kayak beberapa teman-teman orang-orang yang pelakunya itu biasanya nge-DM atau meninggalkan komentar itu, biasanya apakah itu mereka pakai akun bot atau ada yang memang akun orang kelihatan mukanya dan segala macam gitu? Kalau misalnya yang kayak tergantung sih, rata-rata tuh kalau misalnya yang account yang bukan account bot gitu, itu lebih ke menghujat, tapi lebih soal beauty appearance. Itu rata-rata tuh body shaming gitu berarti? body shaming, true.
Body shaming itu termasuk pelecehan nggak sih? It's kekerasan sih menurutku. Oke. Nah, tapi kalau misalnya yang tapi itu bagian dari lebih ke kekerasan. seksual gitu biasanya netizennya agak lebih pintar, dia pakai account bot. Oh, jadi dia kayak bersembunyi di balik account bodong gitu ya? Terus. Tapi selama Ian mendapatkan kekerasan berbasis gender online ini, kira-kira ada efek tersendiri nggak dari Ian kepada Ian itu sendiri? Kayak apa sebetulnya dampak yang Ian rasakan di saat Ian menerima kekerasan-kekerasan yang tadi di DM, di ini? Kalau aku pribadi sih, mungkin karena kalau misalnya kita ngomongin sekarang, di saat aku aku sekarang 21 tahun, itu mungkin efeknya sendiri udah agak kebal. Cuman kalau dulu kan aku mulai karir aku umur 19 tahun. Itu tuh awal kali aku terjun ke dunia online ini, dimana kayak waktu itu aku mulai karir aku sebagai seorang self-love activist. So I talk a lot about self-love. Terus justru, ini bayangin ya, Ian Hugen di umur 19 tahun, ngomongin soal self-love. Iya, Ian Hugen di umur 19 tahun, ngomongin soal self-love, A, B, C, D, E, F, G. Terus, muncullah body shaming, dan juga karena aku trans. Gimana ya, waktu lo menjadi seorang trans, mereka tuh somehow, audience tuh punya standar tersendiri gitu loh, yang harus lo hit. Misalnya kayak, kalau misalnya sesederhana ini ya, soal bulu tangan. Aduh, I have a very hairy hands, two very hairy hands. Terus sesederhana itu, netizen tuh kayak, kok tangannya tetap buluan sih, gitu. Dan punya banyak banget standar-standar. Lo itu baru boleh dikategorikan sebagai trans, lo itu baru bisa dikategorikan sebagai wanita waktu lo hit standar-standar ini. Dan waktu itu, di saat aku masih umur 19 tahun dan penuh body shaming yang datang, kok lo rahamnya gede banget sih, kok lo hidungnya gede banget, kok lo suaranya, even suaraku, kok lo suaranya masih cowok banget sih, gini-gini. It makes me wondering, oh gue kurang ya, gue ini paling bego ya, gue pernah mikir kayak, oh gue kurang trans ya, apakah gue harus suntik hormon A, B, C, D, E, F, G ya? Akhirnya kekerasan dalam bentuk body shaming yang tadi Kak Vivi bilang, itu tuh bikin aku pada saat umur 19 tahun itu, efeknya adalah I'm feeling not enough. Sampai pernah pada saat aku harus bawain seminar soal self-love di salah satu universitas negeri, abis gue kelar dari panggung tuh, gue mikir, kayaknya gue selama ini nggak ngomongin apa yang gue terapkan dalam hidup gue deh. Karena si netizen itu bikin aku ngerasa not enough. Tapi the fact that aku harus manggung dan ngomongin soal you are enough, jadi itu bikin aku ngerasa kayak, gue ngapain sih di sini? Gitu. Ya. Oke, jadi kadang orang berpikir bahwa kayak, oh yang gue omongin misalkan kayak tadi body shaming, sometimes people kadang nggak realize bahwa apa yang dia ucapkan itu sebetulnya efeknya, no matter how small it is, nggak peduli sekecil apapun ucapan dia, kadang itu benar-benar berpengaruh sendiri terhadap apa namanya ini. Tapi kalau misalkan Ian nggak mau nggak menjawab pertanyaan ini nggak apa-apa, tapi aku mau nanya aja. Selain tadi ya kekerasan berbasis gender online yang Ian alami di ranah kerjanya Ian, kira-kira Ian pernah nggak punya pengalaman atau mungkin ada temennya atau follower yang cerita ke Ian tentang pengalaman dia mengalami kekerasan berbasis gender online yang ranahnya ada di privat? Kalau sampai kayak aku sendiri sih belum pernah yang benar-benar aku ngerasa itu kayak, wow ini serius banget. Nggak pernah. Cuman kalau misalnya DM yang masuk, kayaknya juga belum pernah deh. Yang benar-benar aku rasa ini something that very serious. Semua orang punya standar serius yang berbeda-beda. Kebetulan aku juga tipe orang yang sangat-sangat cukup toleran akan one and another thing. Jadi aku belum pernah sih sejujurnya yang kayak benar-benar dapat kasus serius banget. Aku merasa kayak, oh gila ini gue dilecehin banget, ini serius banget. Sampai hari ini sih, alhamdulillah puji Tuhan belum pernah. Oke. Kalau tapi kan Ian sekarang juga sering banget bicara tentang istilahnya selama ini kan kita udah beberapa kali ya ketemu di berbagai macam forum dan juga kita juga sering kontak-kontakan di sosial media. Kita banyak banget ngomongin tentang isu-isu kekerasan seksual juga dan juga body shaming dan juga pelecehan secara umum. Ada nggak sih
follower Ian yang terus datang ke Ian dan bertanya kayak, Kak, aku pernah mengalami ini dan kayak gitu, itu pernah nggak, ada nggak beberapa kali yang seperti itu? Kalau misalnya itu tuh lebih ke pelecehan secara langsung kali ya. Oke. Jadi bukan online ya, lebih Bukan kayak udah di luar. tapi mereka jatuhnya curhat ke aku. Paling sering sih itu speak up soal pemerkosaan. Oke. Iya. Well, itu juga salah satu apa sih, semacam somehow Ian bisa menjadi safe space juga ya buat teman-teman untuk cerita juga. Ini agak lucu sih, soalnya aku selalu merasa, oh, I'm feeling very honored, kayak, oh, orang bisa percaya sama gue. Padahal kita, we barely know each other. Atau mungkin emang orang lebih nyaman untuk cerita sama orang yang dia tidak kenal secara langsung ya. Bisa jadi sih, bisa jadi Jadi, kayak ya. gitu. Oke, sebelum aku pindah ke Ellen, aku mau nanya satu hal lagi nih sama Ian. Tadi Ian sempat cerita tentang mendapatkan DM-DM yang berbentuk pelecehan dan segala macam. Yang Ian lakukan di saat mendapatkan kekerasan seperti itu apa? Karena kembali lagi yang tadi aku bilang, aku orangnya cukup agak masa bodoh, itu aku ngerasa itu good thing about me, aku agak masa bodoh. Jadi karena gini loh, kita tuh seharian kita kerja, apalagi misalnya sebelum masa pandemik ini ya, dimana kayak kita benar-benar seharian kerja di luar, dan pas pulang, aku tuh tiap malam pasti cek DM, request DM, dan sering kayak baca-baca gitu. Kalau misalnya emang aku lagi punya banyak tenaga dan aku ngerasa ini benar-benar, ini aku yang dilecehkan ya, aku benar-benar ngerasa lagi aku lagi punya tenaga dan oke deh, lo cari gara-gara sama gue. Aku pernah call out dan aku nge-post dia di story aku. Kayak, if you know this guy, aku cerita-ceritanya gitu-gitu. Cuman mungkin setelah 2 tahun berkarir dan setelah 2 tahun 2 tahun itu waktu yang sangat singkat sih sebenarnya. Cuman kayak setelah belajar banyak hal dari what I've been through, kayaknya itu lah gunanya Instagram menciptakan tombol block. Jadi kayak sekarang sih kalau misalnya dapat itu karena gini loh, calling out orang tuh makan tenaga banget dan itu benar-benar somehow bikin aku draining. Walaupun aku tahu kadang tuh emang lo harus call out, karena ini tuh harus banget di-educate. Kalau dia nggak di-call out, dia akan merasa itu benar dan akan melakukan itu ke banyak orang gitu. Cuman aku kalau emang benar-benar lagi ngerasa, oke, kalau aku gini-gini, ini bakal drain me out, makanya aku langsung block aja. Sebenarnya tuh paling seru calling out orang tuh di Twitter. Kalau Instagram agak meh gitu. Di Twitter paling seru sih. Bikin thread ya. Ini tips aja ya. Oke, apa namanya, the bigger audience that we have di sosial media, somehow itu juga menjadi sebuah resiko di mana berarti kita mengekspos hidup kita kepada khalayak publik yang lebih banyak. Sometimes di saat kayak kita ngomongin followers, kadang aku suka berpikir bahwa imagine if these numbers adalah orang beneran. Kayak it means kayak di dalam satu ruangan tiap gue ngapain itu yang melihat ada 2.000 orang misalkan. Like itu kadang itu yang biasanya aku mesti ada di kepala aku. Makanya kadang aku penasaran sih sama teman-teman seperti Ian dan juga influencer-influencer lainnya yang punya follower dengan jumlah yang banyak, how to manage apa namanya kayak tadi ya privacy, digital privacy dan segala macamnya itu sih. Tapi nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang itu. Sebelumnya aku mau pindah ke Ellen. Makasih banyak Ian. And happy Pride by the way. Thank you so much. Aku baru beli bendera. Aku mau bikin konten. Bendera LGBT. Oke, thank you so much. Iya, nanti aku balik lagi ke Ian. Aku sekarang mau ke Ellen. Hai, Ellen. Hai. Hai, oke. Jadi kita udah ngobrol sama Ian tuh. Ian tadi cerita tentang pengalaman-pengalaman yang dialami dan kita sempat singgung sedikit tentang tadi ya kayak bagaimana sebetulnya media sosial itu kalau misalkan kita analogikan dengan ruang publik yang nyata, kira-kira pasti itu rame banget, yang benar-benar kayak orang itu banyak banget dan kita sering banget ngomongin tentang keselamatan kita di ruang publik, tapi jarang sekali kita melihat bahwa dunia online itu adalah juga ruang publik yang malah sebetulnya adalah itu salah satu ruang publik yang paling besar di dunia ini mungkin kalau bisa dibilang. Nah mungkin Ellen sebagai bagian dari safety net bisa jelaskan ke kita nggak sih sebetulnya KBGO? Aduh, gue tuh suka kebalik-balik ngomong KBGO. KB duluan. KBGO dan tadi ya jenis-jenisnya apa, terus kira-kira kalau di media sosial seringnya terjadi apa.
Tapi sebelumnya mungkin Ellen bisa perkenalkan diri dulu dan juga SafeNet itu apa sih sebetulnya? Gitu sih. Boleh. Sebelumnya mau nanggapin Vivi dulu. Tadi sempat menyebut bahwa dunia online itu adalah ruang publik yang terbesar di dunia, ya itu benar banget. Tapi ya, banyak orang yang tidak menganggap itu adalah ruang publik. Saya kasih contoh sederhana ya. Kalau misalnya di dunia nyata, ini berdasarkan ini ya, ujian PPKN gitu ya. Kalau ada orang kecelakaan, kamu ngapain? Tolong, atau pergi, atau diem aja, atau motoin gitu kan. Ya. Kalau di dunia nyata paling motoin atau pergi. Jarang ada yang benar-benar langsung reach out untuk menolong korban gitu biasanya ya. Tetapi kalau misalnya di dunia online, kita lihat banyak sekali yang perilaku yang berusaha atau berupaya untuk menolong korban gitu, misalnya dengan melakukan retweet dan segala macam gitu kan ya. Jadi kan perilaku yang agak berbeda mungkin karena mereka menangkap ruang itu juga berbeda begitu. Nah, udah itu aja. Itu aja. Oke, mengenalkan diri. Halo, salam kenal semuanya teman-teman dari Jubaidah. Saya Ellen, saya dari SafeNet. Maaf kalau mata saya agak melirik-lirik ke sebelah, itu karena kalau di sini saya cuma bisa lihat muka saya, kalau di sebelah situ saya bisa melihat semuanya. Jadi mata agak juling-juling gitu ya. Saya di SafeNet itu berada di bawah divisi keamanan, karena SafeNet itu adalah organisasi yang mengadvokasi mengadvokasi hak-hak digital sebagai hak asasi manusia, dan ada 3 hak yang kita lihat sangat perlu kita advokasi, yaitu tentang hak atas akses informasi, hak atas kebebasan berekspresi, dan yang terakhir adalah hak atas keamanan online gitu. Nah, saya berada di bawah divisi hak atas keamanan online, dan saya sendiri adalah kepala dari subdivisi DARK atau Digital at Risk, di mana saya mengidentifikasi komunitas-komunitas yang at risk, yaitu yang rentan gitu ya di dunia digital gitu. Nah, sejak tahun akhir 2018 sampai sekarang itu fokus kita masih membahas tentang kekerasan berbasis gender online, karena kita melihat ini salah satu isu yang gede, dan waktu itu masih cukup jarang yang membicarakan hal itu gitu, dan kita melihat ini sangat-sangat penting untuk dikawal gitu ya, atau diadvokasi isunya gitu. Gitu, Vi. Oke. Thank you so much Ellen, jelas banget, dan terima kasih selama ini sudah banyak membantu Halo Baik Jakarta juga dalam menerima laporan dari teman-teman yang memang butuh pertolongan saat mereka mengalami kekerasan berbasis gender online. Mungkin Ellen bisa langsung aja, kayaknya tadi ada paparan yang mau dikasihkan ke teman-teman, dipresentasikan ke teman-teman, mungkin boleh langsung aja Ellen. Boleh, tolong dong. Oh yes, langsung sigap. Jadi mungkin paparan saya ini panjang-panjang singkat, tapi saya harap tidak melebihi waktu. Tolong kalau bisa 5 menit sebelum waktu saya habis, saya diingatkan gitu ya. Suka bablas, saya bisa ngomong 1,5 jam sendiri. Jadi kita bahas tentang kekerasan berbasis gender online. Apa sih yang harus kita pahami gitu ya. Saya juga akan melihat ini dari sisi Indonesia gitu. Silakan selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kekerasan berbasis gender online, saya ada semacam pengetahuan dasar yang menurut saya teman-teman harus pahami dulu. Yang pertama adalah tentang privasi. Nah, kalau kita ngomongin privasi sendiri, sebelum kita ngomongin kekerasan berbasis gender online, berarti kita ngomongin privasi di dunia online atau di dunia digital. Nah, yang harus dipahami adalah tentang data pribadi, yaitu data pribadi yang sensitif, data pribadi yang umum. Apa sih bedanya? Yang sensitif itu tentu saja kalau misalnya diketahui oleh orang banyak, maka potensi untuk orang banyak itu menyalahgunakan data pribadi kamu lebih banyak itu. Apa contohnya? KTP. Ketika KTP kamu disebarkan di publik gitu ya. Nah, itu kan potensinya berbahaya dibandingkan cuma nama kamu aja yang disebarkan di publik atau nickname kamu saja yang disebarkan di publik gitu. Terus ada PII. PII ini sebenarnya lebih kurang bagian dari data pribadi ya, yaitu personal identifiable information. Jadi apapun ini mungkin karena lagi presentasi, muka saya nggak ditampilin nggak apa-apa ya. Jadi personal identifiable information itu adalah apapun identitas atau informasi tentang kamu yang bisa merujuk pada kamu gitu. Baik satu informasi ataupun sekumpulan informasi. Saya kasih contoh. Nama saya Ellen. Berapa banyak sih di dunia ini namanya Ellen? Tentu kalau kamu nyebut Ellen tidak langsung merujuk pada saya sebagai orang gitu ya, sebagai Ellen dari SafeNet gitu.
Tetapi kalau misalnya kamu sudah mendapatkan Ellen Kusuma dari SafeNet, nah itu kan berarti sudah jelas mengacu pada satu orang tertentu. Nah, tapi kan itu ada dua informasi yang berbeda ya, ada informasi nama saya, ada informasi organisasi saya gitu. Jadi bisa satu atau sekumpulan informasi yang bisa merujuk identitas, menunjukkan identitas kamu itu siapa. Terus kalau kita ngomongin privasi, ini yang paling gampang menurut saya, yaitu level nyaman dan aman. Kita harus selalu mengukur level nyaman dan aman kita, terutama di dunia digital. Next. Nah, premisnya begini, semakin canggih teknologi, semakin ia memudahkan itu, memudahkan hidup kita, semakin telanjang pula kita. Benar nggak? Saya kasih contoh aja sederhana. Sekarang handphone itu punya teknologi fingerprint. Kalau dulu kan nggak ada ya. Dulu itu teknologi untuk nutup handphone itu lock screen gitu kan ya. Lock screen biasa itu kalau nggak pakai pin, pakai pattern. Nah, sekarang udah ada fingerprint. Jadi kamu bisa dengan mudah gitu ya membuka handphone kamu sendiri tanpa perlu masukin pin yang berupa beberapa angka yang harus kamu pencet gitu kan. Tinggal sentuh saja fingerprint-nya, kebuka langsung handphonenya. Tapi dia membuat kamu semakin telanjang juga nggak sih? Kamu kan memasang lock screen supaya tidak sembarang orang bisa mengakses handphone kamu, gitu kan ya. Tetapi ketika kamu menggunakan fingerprint yang sebenarnya memudahkan kamu untuk mengakses handphone kamu, kamu juga sebenarnya membuat orang lain lebih mudah mengakses handphone kamu. Contohnya gimana? Contohnya adalah kalau misalnya kamu tidur, kebetulan nih, misalnya lagi ada acara kantor gitu ya, terus kamar sama rekan kerja kamu, terus rekan kerja kamu iseng gitu kan, kamu lagi tidur, tinggal ngambil tangan kamu aja nih, disentuhkan ke fingerprint-nya, dia sudah bisa mengakses handphone kamu gitu. Dan di kondisi lain bisa dengan misalnya partner atau pasangan kita sendiri. Walaupun niatnya adalah kamu tidak punya rahasia apapun dari partner kamu, tetapi ketika dia sudah melakukan itu secara diam-diam, itu kan sebenarnya ada pelanggaran privasi di situ. Itu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang privasi dan satu lagi pengetahuan dasar lainnya. Selanjutnya, nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang dunia digital, kamu itu bukan kamu ya, kita baiknya itu selalu mengukur level nyaman kita sama level aman kita, karena kedua ini biasanya jalannya tidak beriringan, bertolak belakang gitu ya. Semakin nyaman kita, biasanya semakin tidak aman kita. Saya kasih contoh, kita sangat tadi sudah contoh satu ya, kita nyaman gitu dengan menggunakan fingerprint supaya kita bisa membuka lock screen kita dengan mudah, tetapi kan level aman kita jadinya berkurang gitu. Kalau di contoh lain, kenapa kita harus selalu mengukur level nyaman dan level aman? Contoh lainnya adalah begini. Dulu misalnya, saya adalah seseorang yang berhijab, ya kan? Tetapi, kebalik, oke. Dulu saya tidak berhijab, jadi saya mungkin di zaman SMP gitu, saya sering mengunggah foto saya yang misalnya menggunakan pakaian yang cukup seksi dan segala macam gitu. Saya dulu nyaman-nyaman aja karena saya dulu belum berhijab gitu. Tapi sekarang, 10 tahun kemudian gitu misalnya, saya sudah berhijab. Jadi saya tidak nyaman lagi kan menggunakan pakaian-pakaian yang misalnya terbuka gitu ya. Nah, ini kan sudah level nyaman yang berbeda kan, karena seiring waktunya berjalan gitu. Tetapi ketika kita cek di misalnya akun media sosial kita gitu, misalnya di Facebook kita dulu ya, wah dulu kita sering upload ini dan itu. Orang lain ternyata masih bisa mengakses foto-foto kita 10 tahun lalu yang belum berhijab saat itu. Dan kemudian foto itu diambil dan digunakan untuk melawan kita. Lihat deh kelakuannya si ini, sekarang berhijab, dulu aja begitu gitu. Itu kan sudah mengubah level nyaman seseorang yang berubah, itu sudah mengubah juga level aman seseorang gitu. Jadi ini mungkin adalah contoh yang bisa teman-teman gunakan untuk mengukur level nyaman dan level aman sendiri gitu ya, terkait privasi terutama. Selanjutnya. Nah, pengetahuan dasar berikutnya itu konsen atau persetujuan. Secara sederhana, konsen itu adalah mengizinkan sesuatu untuk terjadi atau persetujuan untuk melakukan sesuatu. Ini ini harus menghargai tiap-tiap kehendak individu atas sesuatu yang terkait dengan dirinya. Jadi, misalnya sekarang bertiga nih ya, Vivi, aku, sama Ian gitu. Kita punya kesepakatan bertiga, foto kita boleh diambil bersama, kita boleh menyimpannya, dan kita boleh memasangnya di media sosial itu, di media sosial kita masing-masing. Tetapi kemudian harus dilanjutkan lagi, setuju nggak kalau misalnya fotonya aku edit, aku jadiin memes gitu misalnya. Kalau misalnya aku tidak menanyakan itu dan sebenarnya tidak ada yang membahas itu,
Kemudian ketika aku bikin memes itu kan sebenarnya sudah melanggar sebuah konsen gitu ya. Kan awalnya cuma sepakat untuk mengunggah saja di media sosial, tetapi tidak ada kesepakatan atau pembicaraan sama sekali tentang fotonya diedit menjadi memes gitu misalnya. Itu sudah merupakan pelanggaran sebuah konsen gitu. Jadi ketika kita mau ngomongin kekerasan berbasis gender online atau kekerasan online, itu menurut saya konsen dan tadi privasi itu adalah dua hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Karena absennya dua hal ini atau pelanggaran terhadap dua hal ini itu adalah akar dari kekerasan itu terjadi. Tetapi apakah kekerasan itu termasuk kekerasan berbasis gender, itu hal yang berbeda lagi ya. Nah, mungkin ini bisa kita bahas selanjutnya. Tetapi kalau kita ngomongin konsen, mungkin orang sudah terbiasa ngomongin konsen itu di konteks kekerasan seksual gitu biasanya ya. Tetapi sebenarnya konsen ini sangat erat kaitannya dengan dunia digital juga. Gitu. Ketika kita menyerahkan, ketika kita mengunggah atau membuat suatu akun di Facebook, Instagram, Twitter, atau WhatsApp gitu misalnya, kita kan biasanya ditanya dulu, kamu agree nggak dengan syarat dan ketentuan yang dimiliki oleh platform digital tersebut gitu. Nah, ketika kita sudah agree atau kita sudah setuju dan kita menggunakan platform digital tersebut, berarti kita sudah memberikan konsen atas syarat dan ketentuan yang mereka tuliskan gitu kan. Yang biasanya jarang sekali kita baca kalau belum ada masalah biasanya nggak dibaca, begitu ya. Nah, jadi ini kalau kita ngomongin konsen sebenarnya erat kaitannya dengan privasi, erat kaitannya juga dengan konteks misal kekerasan seksual tadi. Next. Nah, ini kalau kita ngomongin apa itu kekerasan berbasis gender online. Unsurnya ada 3. Ada kekerasan, ada berbasis gender, ada online. Kita bahas secara singkat satu-satu. Next. Kekerasan itu secara generik aja ya, kita bisa ngomong kalau segala bentuk atau tindakan yang telah melanggar hak seseorang untuk aman atau merasa aman itu sebenarnya adalah kamu sudah mendapatkan kekerasan. Nah, tetapi levelnya kan bisa berbeda-beda ya. Ian tadi juga sempat membahas gitu kan ya. Aku nggak tahu ini apakah aku sudah mendapatkan kekerasan atau tidak gitu. Tetapi ketika sudah berdiskusi dengan orang lain baru oh itu ternyata aku mengalami pelecehan gitu. Padahal bukan padahal ya maksudnya ketika kita sendiri sudah merasa tidak aman atau tidak nyaman itu ada potensi bahwa kekerasan sudah terjadi pada kita. Begitu saja cara mengukur dengan mudahnya gitu ya. Selanjutnya. Nah, online, sebelum kita ngomongin berbasis gender ya, karena itu adalah core-nya, kita ngomongin dulu online. Jadi kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender online itu mungkin teman-teman mikirnya segala sesuatu kekerasan yang terjadi kalau hanya terhubung di internet saja. Sebenarnya nggak gitu ya. Kalau misalnya dari Safenet sendiri, kita kita mendefinisikan kekerasan berbasis gender online itu adalah sebagai kejadian yang ketika terhubung dengan internet dan atau difasilitasi dengan teknologi digital, enabled by digital technology gitu ya. Contohnya apa? Saya kasih contoh sederhana. Kalau misalnya sebuah kekerasan terjadi di WhatsApp, itu tentu saja kekerasan berbasis gender online. Karena teman-teman langsung, oh iya kan dia WhatsApp kan terhubung sama internet gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya kekerasan itu terjadi melalui SMS? SMS kan tidak menggunakan internet. Nah, tapi kalau dari definisi kita, karena kita juga menyebutkan bahwa itu adalah sesuatu yang difasilitasi teknologi digital, SMS sebagai bagian dari teknologi digital, maka itu sudah termasuk kekerasan online gitu ya, atau kekerasan berbasis gender online. Karena udah ada unsur difasilitasi teknologi digital tersebut begitu. Kalau enggak kan berarti yang lewat SMS nggak masuk dong. Gitu. Selanjutnya. Nah, berbasis gender ini sebenarnya core-nya ya. Apakah yang terjadi sama kamu itu adalah kekerasan online atau kekerasan berbasis gender online? Itu bisa jadi hal yang berbeda. Tidak berarti semua kekerasan yang dialami oleh perempuan gitu misalnya adalah kekerasan berbasis gender online. Bisa jadi itu sebenarnya lebih karena agama gitu misalnya. Nanti saya bisa kasih contoh lebih lanjut kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran tentang itu. Tetapi kalau kita ngomongin berbasis gender itu maksudnya adalah gender atau seksualitas karena biasanya ngikut ya. Itu adalah unsur yang mengawali menjadi penyebab dan terdampak dari kekerasan tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak mengawali, tidak menjadi penyebab, tidak menjadi dampak itu sebenarnya mungkin lebih tepat disebut kekerasan online gitu daripada kekerasan berbasis gender online. Begitu. Selanjutnya.
Nah, ini pertanyaan, apakah KBGO hanya terjadi pada perempuan? Sebenarnya tidak. KBGO itu bisa terjadi pada siapapun. Tetapi karena kita berada atau kita tinggal atau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki mindset-nya masih patriarki yang sangat kuat, itu kerentanannya biasanya lebih gitu ya pada perempuan atau teman-teman yang mengidentifikasi dirinya sebagai beridentitas non-binari begitu. Nah, kadang-kadang bentuk kekerasannya pun itu biasanya unik gitu. Misalnya rap trap ketika diterima oleh perempuan gitu seperti apa dibanding ketika misalnya diterima oleh laki-laki. Tapi berbeda ya, ketika misalnya perempuan berbicara isu politik gitu. Dulu saya pernah tahu kasusnya tentang aktivis perempuan berbicara tentang golput gitu ya pada pilkada gitu. Dengan aktivis pria berbicara tentang golput. Aktivis prianya tidak mendapatkan serangan rap threat, tapi aktivis perempuannya mendapatkan rap threat atau serangan-serangan lain yang menyasar objektifikasi seksual pada tubuh aktivis perempuan itu. Jadi itu kan sudah terjadi KBGO kalau misalnya dilihat dari situ. Selanjutnya. Apakah KBGO hanya tentang kekerasan seksual? Tidak, tetapi karena terkait juga dengan seksualitas seseorang, itu biasanya kasus kekerasan seksual lebih dominan terjadi juga. Tapi kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender online, tidak melulu tentang kekerasan seksual. Gitu. Next. Nah, ini ada beberapa contoh kekerasan berbasis gender online yang meningkat di kala pandemi COVID-19 ini. Kita mencatat meningkatnya laporan atau aduan terkait NCII atau Non-Consensual Dissemination of Intimate Images, panjang banget ya. Intinya bahasa Indonesia adalah penyebaran konten intim. Itu termasuk di dalamnya adalah revenge porn dan sextortion. Bedanya apa sih, Kak? Sebenarnya kita kalau dari Safnet kita lebih condong menggunakan kata NCII ya atau penyebaran konten intim daripada revenge porn atau sextortion gitu. Karena kalau sextortion mungkin masih oke ya, tapi kalau misalnya revenge porn itu kita melihat bahwa istilah ini cukup bermasalah karena revenge itu seakan-akan korban dari penyebaran konten intim ini memiliki kesalahan terlebih dulu sehingga pelaku berhak melakukan balas dendam pada dia gitu. Dan porn itu seakan-akan konten intim yang dibuat itu adalah memang ditujukan untuk hiburan publik, padahal sebenarnya konten intim yang dibuat adalah tujuannya untuk privat gitu ya, dinikmati secara privat atau hanya terbatas pada korban dan pelaku itu sendiri gitu, bukan untuk publik. Terus kalau sextortion itu sebenarnya lebih pada ada extortion atau pemerasan, bisa uang, bisa konten intim lagi. Jadi kayak pelaku, gue sebarin konten lo, kalau lo nggak mau gue sebarin, lo serahin video baru atau foto baru gitu, atau serahin duit. Ini naik di masa pandemi ini, doxing juga naik ya. Doxing itu menyebarkan PII seseorang, PII yang tadi sudah saya sebutkan, satu atau sekumpulan informasi yang bisa menunjukkan identitas seseorang. Terus impersonating ini bermain peran atau pembuatan fake account gitu ya, misalnya dibuatin akun yang seakan-akan itu adalah akunnya kamu gitu, padahal bukan. Terus digital exhibitionism ini juga cukup naik. Digital exhibitionism itu kalau misalnya teman-teman paham tentang exhibitionisme atau perilaku yang suka memamerkan alat genitalnya ke publik. Nah, ini terjadi secara digital gitu. Jadi menggunakan teknologi digital untuk melakukannya. Misalnya apa? Kamu mendapatkan telepon oleh panggilan video gitu ya. Panggilan video dari nomor yang tidak dikenal. Tapi begitu kamu angkat panggilan videonya ternyata si pelaku itu sedang memainkan alat kelaminnya dan segala macam. Ini juga saya melihat meningkat. Kalau bentuk kekerasan berbasis gender online lainnya, teman-teman bisa cek di buku panduan yang kita sudah buat di s.id/panduan KBGO, bisa dibuat di situ. Silakan. Nggak tahu deh. Terus selanjutnya, Ellen, sorry, aku mau ngingetin 5 menit lagi ya. wow, oke. Sebenarnya masih banyak sih. Nih, kalau call out pelaku di media sosial apakah berbahaya? Jawabannya bisa yes, no, maybe gitu. Kita lihat contohnya. Next.
Nah, ini dulu dari survei kebebasan berekspresi warganet muda di Indonesia, SafeNet, Youth IGF, dan Pamflet itu sempat melakukan survei. Kita menanyakan pada warganet apakah mereka merasa bebas dalam mengungkapkan ekspresi di internet. Mereka sebagian besar menjawab enggak, justru ya 56% menjawab enggak. Tapi setidaknya mereka merasa bebas saat mengekspresikan shockingly tentang identitas dan gender gitu. Baru kemudian diikuti tentang pandangan politik, keagamaan gitu. Jadi kita melihat bahwa warganet muda di Indonesia itu banyak menggunakan media sosial atau ya media sosial ya untuk mengekspresikan identitas dan gendernya begitu. Termasuk seperti apa yang Ian lakukan. Selanjutnya, nah yang cukup mencengangkan itu kita kan juga bertanya, apakah kamu merasa aman dalam mengungkapkan ekspresi kamu di internet gitu? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak, tetapi setidaknya mereka masih tetap merasa nyaman dalam membahas identitas dan gender, juga seksualitas gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ya bagaimana kita melihat bagaimana warganet itu menggunakan internet atau media sosial untuk mengekspresikan identitas dan gender. Nah, tetapi bagaimana ini berdampak ketika misalnya tadi melakukan call out di media sosial gitu. Nah, ini kan tadi sempat Ian bahas ya, dia saking sudah gedeknya gitu ya, terus ya udah call out aja gitu. Nah, tetapi apakah itu menjadi sesuatu yang berbahaya atau tidak? Next slide. Bisa yes, bisa no, bisa maybe. Kenapa? Ini harus dicek dari yang tadi pengetahuan dasar itu. Kalau misalnya kamu call out pelaku tapi kamu bukan korban, agak berbahaya. Bisa jadi itu membahayakan korban. Tetapi kalau kamu adalah korbannya sendiri, harus dicek juga seberapa amannya kamu saat melakukan call out tersebut. Karena beberapa kali saya sendiri mendapatkan pertanyaan, Mbak, kalau saya melakukan ini apakah saya kena Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 gitu terkait pencemaran nama baik gitu misalnya. Jadi ini yang juga harus dipertimbangkan. Nah, saya juga melihat situasi call out pelaku di media sosial, terutama beberapa waktu ini adalah call out pelaku kekerasan seksual gitu ya, atau pelaku penyebaran konten intim bahkan di media sosial itu justru berbahaya karena tidak memperhatikan privasi dan konsen dari korban itu sendiri. Jadi malah berpotensi menjadi pelanggaran privasi atau pelanggaran konsen pada pelaku atau korban itu sendiri gitu. Jadi justru malah bisa menyebabkan kekerasan berbasis gender online yang baru malah. Jadi emang harus dicek sih kalau kita mau melakukan call out pelaku ini, karena bisa berbahaya, bisa jadi tidak, bisa jadi iya dan tidak gitu. Itu mungkin jawaban saya. Untuk selanjutnya agak akan cepat. Ini mungkin ya karena kita melihat ya kenapa salah satu alasan kenapa call out media sosial itu bisa berbahaya, karena netizen itu bisa berlaku seperti detektif, orang baik, atau bisa berlaku seperti penguntit gitu. Dan ini bisa dilakukan pada pelaku atau pada korban juga. Atau pada orang-orang yang melakukan call out itu sendiri. Jadi ini yang bisa berbahaya. Nah, salah satu cara untuk mengamankan privasi kamu lah ya setidaknya, itu adalah coba kamu Google nama sendiri, muncul data pribadi kamu yang seperti apa saat kamu Google. Itu mungkin tips yang bisa saya berikan. I'm going to blast through the last couple of things. Jadi minta kompensasinya sedikit ya, Kavi. Boleh deh 2 menit ya. 2 menit cepat sekali. Oke, jejak digital itu abadi, benarkah? Next slide. Rata-rata butuh sama atau kurang dari 5 klik untuk share sebuah konten. Percaya atau enggak? Sebenarnya kalau masih ada waktu, saya ingin teman-teman mencoba sendiri. Misalnya, coba deh teman-teman waktu share atau forward sebuah konten di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, hitung berapa kali klik yang kamu lakukan. Kalau masih ada waktu, nanti mungkin bisa kita coba bersama. Nah, next, ada coba 3 kali tuh. Berapa? 3 klik barusan gue coba di IG untuk share di IG story. See how easy sebuah konten itu bisa di-share gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya membuat jejak digital itu bisa abadi. Kenapa? Karena replikasinya itu sangat mudah dan cara untuk mereplikasi mengunggah sebuah konten itu juga sangat mudah gitu. Itu yang membuat jejak digital itu abadi. Juga ada 2 fitur sederhana non abadi di handphone. Percayalah 2 fitur ini tidak akan hilang di handphone bahkan sampai di masa depan pun.
Nah, 2 fitur ini itu bisa bikin konten kamu dari privat jadi publik, padahal udah kamu gembok loh. Tapi bisa dibuat jadi publik. Apalah fitur sederhana itu? Nggak perlu panjang lebar, saya jawab sendiri. 2 fitur itu adalah copy paste, 1. Yang kedua screenshot, atau sekarang lebih canggih lagi ada screen recorder. Jadi dulu tuh zaman pad kan, kalau nggak temenan di pad kan nggak bisa ngelihat ya, kalau ada yang tahu platform digital pad. Kalau nggak temenan kan nggak bisa dilihat kontennya. Tapi saya tetap bisa melihat konten teman saya walaupun saya tidak temenan di pad, karena oleh orang lain, konten teman saya itu atau postingan teman saya itu di-screenshot terus diunggah ke Twitter, di mana saya ada di Twitter. Jadi kayak, 2 fitur sederhana yang kalian pasti tahu dan juga kalian gunakan inilah yang bisa membuat jejak digital itu abadi. Selanjutnya, jadi jejak digital sama sekali tidak bisa hilang. Next. Bisa, hanya banyak tapinya. Tapinya apa? Gini, konten itu selalu naik, konten itu selalu banyak yang diunggah di media sosial setiap harinya. Selama tidak ada yang menyorot konten tersebut, maka konten tersebut bisa dianggap hilang atau tenggelam. Atau hilangnya karena dihapus. Dan semuanya sudah dihapuskan gitu. Bisa jadi. Tetapi kan ini hilangnya hilang yang semu ya, karena suatu waktu itu bisa diangkat kembali atau diunggah kembali kalau memang masih ada kopiannya. Selanjutnya, bagaimana dengan penanganan kasus KBGO? Singkat aja, nanti teman-teman bisa screenshot sendiri kalau ada pertanyaan. Ini tantangan tata kelola konten di dunia maya, terutama secara hukum ya. Yaitu ini karakteristik dunia maya itu sendiri atau konten di dunia maya itu sendiri, yaitu acceleration, cepat sekali dia naiknya, volume banyak sekali itu bisa diunggah, maksudnya semua orang bisa mengunggah, jadi volumenya tinggi gitu ya. Atribusinya, kita kadang-kadang akan susah menentukan siapa sih sebenarnya pelakunya, apakah yang membuat, apakah yang menyebarkan pertama, atau yang ikut nge-like juga, atau yang ikut retweet itu juga pelaku atau bukan. Limited social control, kita tidak bisa melarang semua orang untuk berhenti, misalnya mengunggah konten-konten yang adalah merupakan bagian dari konten penyebaran konten-konten intim orang lain yang disebarkan secara non konsensual gitu. Akan susah sekali untuk kamu mengatur semua orang gitu. Observability itu maksudnya susah sekali diamati ketika dia sudah disebarkan. Kamu akan susah untuk cari tahu dia itu disebarkan kemana saja atau sudah reach berbagai platform digital lainnya gitu misalnya. Kayak kamu sebarin di Twitter, tahu-tahu kamu udah nemu di WhatsApp. Tapi kan kamu nggak tahu di WhatsApp grup mana saja konten itu tersebar gitu misalnya. Persisten itu dalam artian adalah susah sekali untuk di-take down. Karena dia cepat sekali disebarkannya, bisa banyak disebarkannya oleh siapa saja gitu kan. Jadi dia persisten gitu situasinya. Terus jurisdiction itu adalah susahnya untuk menentukan jurisdiksi atau saat melakukan proses hukumnya gitu. Juga timeless. Karena bisa disebarkan kapan saja tanpa peduli waktunya mau pagi, siang, sore, malam. Padahal kalau misalnya kita mau melaporkan sebuah konten dan agar konten itu dihapus di platform digital, itu kan kadang-kadang ada human reviewer-nya ya. Dan human reviewer ini kan tidak bekerja 24 jam gitu. Tidak seluruh platform digital punya human reviewer yang bekerja 24 jam untuk menghapus atau men-take down konten. Next. Ini situasi KBGO di Indonesia darurat. Publik sendiri tentang keamanan digital, tentang privasi, tentang gender, tentang seksualitas, itu literasinya masih cukup rendah. Terus dari pemerintah sendiri, perangkat hukumnya masih belum memadai, pasal karet yang justru berpotensi mengkriminalisasi korban, seperti UU ITE gitu ya, 27 ayat 1, 27 ayat 3. 27 ayat 1 itu yang menjerat ibu baik Nuril, yaitu konten bermuatan melanggar kesusilaan. Kata kesusilaan itu sendiri juga bermasalah gitu. Terus adanya RUU, saya nggak tahu mungkin kedepannya bukan disebut RUU PKS kali ya, tapi RUU PKS atau RUU yang memiliki perspektif korban itu masih belum disahkan, termasuk RUU PDP atau pelindungan data pribadi, karena terkait dengan privasi yang tadi saya sebutkan. Terus aparat penegak hukum dari baik kepolisian sampai persidangan pun masih tidak sensitif gender dan seksualitas. Dari platform media sosial sendiri PR-nya juga masih banyak. Mereka sudah menyediakan fitur report tapi belum tanggap dan sigap gitu. Kadang-kadang teman-teman yang menerima KBGO kemudian melaporkan kontennya tetapi tidak di-take down sama platform digital dengan alasan bahwa itu tidak melanggar standar komunitas guideline.
gitu juga. Terus dari sisi CSO, kita banyak yang sudah melakukan atau mendampingi korban-korban KBGO, tetapi memang koordinasi kita belum cukup rapi, sehingga mungkin masih belum efisien. Selanjutnya, ini dari yang tadi saya bicarakan, semuanya referensinya ada di 2 hal ini, bisa di screenshot atau nanti bisa minta PDF-nya ke panitia, ke Jubaida gitu. Kita ada di Awas KBGO juga, silakan kontak kita kalau mau bahas tentang kekerasan berbasis gender online. Selanjutnya, udah ngebut banget nih. Oh ya, ini kita sempat meluncurkan cerita KBGO, jadi kalau kamu tidak ingin mengadu, tetapi cuma pengen curhat, kamu silakan mampir ke si kreator kita, itu kamu bisa curhat secara anonim tentang kekerasan berbasis gender online yang kamu alami. Karena kita sadar banyak korban yang tidak bisa bercerita pada siapapun karena takut diketahui bahwa dia adalah korban kekerasan berbasis gender online itu sendiri. Selanjutnya, nah ini akses bantuan pendampingan, teman-teman bisa cek di sini. Safenet juga kerjasama dengan Magdalene, LBH APIK, Komnas Perempuan, dan Yayasan Pulih. Ini membuat daftarnya itu, silakan ada linknya di situ, bisa diklik nanti kalau misalnya sudah meminta PDF-nya. Selanjutnya, ini kemarin juga kita barusan membahas tentang situasi pelecehan seksual di dunia kerja selama WFH. Tadi Ian juga sempat menyebutkan bahwa dia kerjanya sekarang jadi online terus, juga mendapatkan beberapa beberapa situasi pelecehan seksual, mungkin bisa dibaca karena kita menemukan ada 9 bentuk pelecehan seksual yang menggunakan platform digital di selama WFH ini. Selanjutnya, nih kalau mau menghubungi kita silakan via ini, anytime kita open untuk dihubungi. Segitu aja sih, Vi. Terima kasih sudah memberikan kompensasi waktu yang cukup panjang kayaknya. Oke. Tapi semoga membantu. Iya, terima kasih banyak Ellen, sangat membantu banget tadi presentasinya. Tadi kalau misalkan aku bisa meng-highlight beberapa poin yang Ellen sampaikan, itu lengkap banget sih sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman dari Jubaida nanti mungkin peserta bisa di-share juga presentasi dari Ellen, karena menurut aku data-datanya juga lumayan itu buat advokasi kita juga ya. Data-data itu penting banget, jadi itu bisa diinin juga. Jadi Ellen sempat nge-highlight bahwa nggak semua jenis kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan seksual. Itu kayak tadi si Ian cerita, mungkin kalau misalnya kita ngomongin body shaming, kalau memang yang disebutkan tadi ya bentuk-bentuk seksual atau apa, mungkin itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Tapi kalau yang diserang adalah misalkan bentuk wajah dan segala macam, mungkin itu bukan kekerasan seksual, walaupun mungkin itu kekerasan berbasis gender karena menyerangnya adalah gender dan juga identitas seksual seseorang tersebut. Nah, teman-teman, aku mau ngingetin lagi, silahkan ya kalau mau nanya bisa di kolom chat, nanya aja dengan diawali dengan Jubaidah mau tanya di chat, ditulis terus habis itu pertanyaannya apa. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di YouTube Live, nanti aku yang akan bacakan dan mohon dikasih tahu juga mau nanyanya ke siapa, ke Kak Ellen atau ke Kak Ian. Nah, sebelum aku memberikan kesempatan untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, aku mau tanya nih sama kalian berdua. Mungkin Ian dulu kali ya. Tadi kan Ian udah sempat cerita tentang kalau misalkan ada DM yang masuk yang melakukan kekerasan, biasanya sekarang kalau misalkan gue udah capek nih untuk ngerespon dan segala macam, gue blok aja, ada fitur blok. Selain itu kira-kira ada nggak sih Ian melakukan mitigasi tertentu untuk tadi menjaga privasi dan juga bukan mencegah ya, gimana ya bahasanya ya, tadi menjaga privasi Ian sendiri, karena kemarin kalau nggak salah aku sempat lihat di instastory-nya Ian, kalau nggak salah ada di TikTok nyebar kos-kosannya Ian atau gimana gitu, itu sempat kejadian karena ternyata satu kosan atau gimana, dan itu aku juga lumayan khawatir sebetulnya, kayak wah ini agak resiko juga ya ternyata buat teman-teman yang influencer yang bahkan kayak cuman ngasih lihat fitur kamarnya aja banyak orang yang terus kayak kepo, oh ini ternyata ngekosnya di sini kayak gitu. Kira-kira dari Ian sendiri setelah mengalami kayak gitu, ada nggak sih mungkin bantuan dari teman-temannya atau mungkin melaporkan kemana, atau kira-kira mitigasi selanjutnya langkah-langkah yang Ian ambil apa saja? Kalau aku sih soal misalnya privasi, aku tuh kayak sejujurnya ini pertanyaannya gimana caranya untuk menjaga privasi kan?
aku emang dari awal sebelum, karena yang tadi Kak Ellen bilang untuk di-share itu benar-benar cuman kayak 3 tab doang udah langsung tersebar. Dan gimana ya, aku emang dari dulu tuh selalu punya prinsip ada hal yang emang aku akan jadikan konten, karena kan aku start karir aku sebagai seniman itu lebih ke menjual karya aku sendiri daripada menjual lifestyle aku. Tapi karena kita hampir kersing. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, di mana yang paling laku tuh adalah konten lifestyle dan kita butuh uang untuk bertahan hidup, makanya aku sekarang agak menyerempet ke konten lifestyle. Nah, tapi kan gimana pun juga pasti ada porsi-porsi privacy yang tidak boleh disebarkan. Sesederhana kayak relationship. Menurut aku, orang jualan konten relationship itu meh banget. Makanya aku nggak mau hal-hal seperti itu gimana ya, jadiin konten itu aku nggak mau. Cuman tuh, sebagaimanapun kita menjaga, ini aku nggak hang kan? Enggak. Oke, sebagaimanapun kita menjaga tuh, ya netizen tuh jago banget. Aku juga nggak ngerti kenapa mereka bisa sejago itu. Jadi, misalnya aku pernah dekat sama siapa gitu, terus sesederhana keluar rumah, terus ketemu sama followers, lalu kayak dari, gimana sih jelasinnya, kayak lambe turah gitu, foto-foto kiri kanan, dan kayak lambe turah wow banget ya. Iya, dan kayak wow. Paling sih misalnya pun udah ada yang kayak DM, aku udah tahu Kakak jalan sama siapa, terus ngirimin foto itu, dan aku juga kaget banget, wah kok dia bisa ketemu aja gitu. Paling aku untuk menjaganya, aku ngomong baik-baik aja sih. Tapi aku juga tahu followers aku baik, mereka tuh kepo, tapi mereka niatnya bukan mengancam ya. Iya. Jadi aku bilang aja kayak, oke, now you know, tapi ya terserah kamu aja. Ya kalau orang tahu ya udah terserah, tapi aku sendiri aku nggak mau share. Nah, tapi kalau soal masalah alamat, itu sih yang paling bikin aku amazed banget. Aku tuh dari dulu nggak pernah mau share alamat aku. Ini bukan karena pekerjaan aku seperti ini ya. Ini tuh emang kayak dari dulu, dari kecil tuh nyokap tuh udah ngajarin, jangan pernah kasih tahu alamat kamu ke siapa-siapa gitu. Karena itu bahaya kan. Makanya aku ya, apalagi pandemik ini kita cuma di dalam rumah aja, ya konten lo cuma rumah doang dong, karena lo mau foto apa lagi gitu dalam rumah ini. Jadi ya mungkin awal Maret gitu aku mulai sering kayak foto sudut-sudut kamar aku, tiba-tiba ada video TikTok booming dan itu kayak merangkum seluruh kamar aku, bukan kamar aku sih, tetangga aku. Jadi ini tetangga aku masuk terus dia memviralkan kosan aku, yang bikin aku kaget banget, dan yang bikin aku kaget tuh karena videonya tuh kayak it hits million views, dan komennya tuh kayak, ini kan tempat tinggal kalian, dan pertama aku agak amazed, wah gila ya netizen tuh sesadar itu akan instastory orang. Kedua, yang bikin aku amazed yaitu serem ya ternyata. Makanya saat itu aku sempat parno banget, sempat mikir mau pindah, tapi satu dan lain hal akhirnya diskusi sama orang kosan dan emang mereka ternyata bisa upgrade the safety. Ya udah gitu. Oh my god, itu memang serem banget sih, kayak orang tiba-tiba kayak suddenly the world knows where you live. Itu menurutku ya itu lumayan, it's scary. So I'm sorry that it happened, Ian. Tapi aku juga senang kalau ternyata Ian udah mendapatkan solusi dari pihak kos-kosan sekarang mau meningkatkan safety and security-nya juga. Nah mungkin langsung ke Ellen, tadi ada pertanyaan yang masuk di chat dan menurutku ini lumayan relevan sebetulnya dengan pertanyaan sebelumnya. Tadi kan pertanyaanku juga yang sebelumnya, blog orang itu kadang aku sendiri merasa kadang nggak cukup, karena di saat aku sendiri juga sering mendapatkan kekerasan berbasis gender online melalui DM atau bahkan kayak chat di WhatsApp dan segala macamnya. Terkadang ngeblok itu biasanya dia terus kayak pas kalau misalnya di WhatsApp udah diblok dia pakai nomor lain, dan diblok di Instagram dia bikin account lain dan segala macam. Kira-kira selain ngeblok orang, gimana sih baiknya kita menghadapi akun-akun fake ini? Ini pertanyaan yang cukup susah ya, karena maksudnya zaman sekarang itu kalau kita ngomongin teknologi digital, itu memang kondisinya adalah kayak masing-masing platform digital aja. Apakah saya freeze? Enggak freeze kok. Oke.
Jadi masing-masing platform digital itu kan punya tujuan cukup ini ya, cukup serem ya, karena mereka tujuannya adalah bisa akuisisi user sebanyak mungkin. Makanya cara untuk mendaftarkan akun baru itu biasanya cukup mudah gitu ya bagi mereka, karena user baru, user banyak berarti means banyak data yang mereka punya dan itu data-data yang akan dimonetisasi oleh mereka. Jadi ini juga emang adalah PR kita gitu. Tetapi apa saja sih yang bisa dilakukan oleh kita untuk menghindari mereka? Cara yang sekarang itu memang sepasif itu sih, BRIM. Kalau aku ada sebutannya BRIM ya, block, report, ignore, mute, that's it. Kalau mau dieskalasi, misalnya tergantung level kekerasan yang kamu terima juga, bisa dieskalasi misalnya sampai ke proses hukum kalau memang terbukti ada tindak pidananya. Menurut aku kalau misal dilakukan dan kamu memang punya support system yang cukup kuat untuk masuk ke proses hukum, ajukan menurut saya. Karena banyak kejadian itu berulang, maksudnya pelaku makin banyak atau pelaku makin berkembang biak gitu ya. Itu karena mereka tidak melihat ada contoh di mana apa yang mereka lakukan itu bisa mendapatkan hukuman yang membuat mereka jera. Contoh-contoh itu yang masih belum ada, makanya pelaku banyak yang ya udah sih, nggak ada konsekuensi ini, biar aja dia menderita. Apa sih susahnya bikin akun baru? Apa sih susahnya beli nomor baru gitu kan? Karena teknologi emang teknologi pada hakikatnya dia akan selalu memudahkan hidup manusia, gitu kan. Tetapi yang seperti tadi aku sebutin juga, semakin mudah hidup kamu kan teknologi digital, berarti sebenarnya semakin ranjang kamu gitu. Level aman kamu akan sangat-sangat berkurang kalau kamu semakin nyaman dalam menggunakan teknologi digital. Yang bisa dilakukan saat ini adalah jaga baik-baik privasi kita, terutama nomor handphone, alamat email, akun digital kita itu biasanya pegangannya cuma 2. Kamu mendaftar akun baru itu biasanya cukup dengan email atau dengan nomor handphone. Jadi kalau misalnya 2 itu sudah tersebar, be careful. Yang bisa dilakukan hal lainnya adalah memisahkan identitas publik kamu dengan identitas privat kamu. Jadi akun-akun atau misalnya email atau nomor handphone yang kamu sebarkan ke publik atau yang diketahui oleh publik itu baiknya dipisahkan dengan yang benar-benar kamu gunakan untuk privat. Maksud saya percaya dengan orang itu kadang-kadang dibutuhkan ya, tetapi di masa sekarang ini rasa percaya itu kan bisa berubah juga seiring waktu ya. Iya. Jadi hati-hati dalam menempatkan kepercayaan kamu ke publik atau ke orang terdekat kamu. Oke, thank you Ellen dan juga Ian. Aku ada pertanyaan lagi nih buat kalian berdua. Ngomongin tadi Ellen udah sempat sebut tentang support system. Nah, bicara tentang support system atau tadi ya basically orang-orang yang kita anggap bisa memberikan dukungan kepada kita jika mengalami kekerasan ataupun apapun lah itu, depresi, mental health dan segala macam, kita biasanya punya support system sendiri. Nah, terkadang kita tuh nggak tahu apa yang harus dilakukan di saat orang terdekat kita mengalami kekerasan berbasis gender online. Ian dan Ellen punya nggak tips-tips mungkin untuk teman-teman di sini yang saya nggak tahu apakah dia yang mengalami atau dia punya teman yang mengalami atau suatu saat mungkin ada yang temannya lapor ke dia, aku mengalami ini dan segala macam. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan support system untuk mendukung korban-korban kekerasan berbasis gender online? Boleh Ellen dulu atau Ian dulu, terserah. Boleh deh Kak Ellen dulu biar aku terinspirasi dari jawaban. Oke. Biasanya gini ya, beberapa kali itu saya sering mendapatkan aduan yang datangnya justru dari temannya korban atau dari kenalan korban gitu. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan itu, berarti kan mereka memiliki kepedulian pada korban ya. Tapi sayangnya yang saya masih lihat kurang perspektifnya adalah bahwa mengedukasi diri itu penting, baik bukan menempatkan diri kita sebagai korban ataupun temannya korban ya, tetapi maksudnya mengedukasi diri itu penting. Dan kalau ingin menjadi support system korban, edukasi itulah yang jadi pegangan kita gitu, bukan justru mendorong atau mendesak korban untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri belum siap atau belum nyaman untuk melakukan gitu. Jadi yang saya bisa anjurkan adalah edukasi diri, terus dengan mengedukasi diri itu kan berarti kita mempunyai informasi tentang akses pendampingan gitu misalnya, atau akses tentang
informasi tentang hukum pasal-pasal apa saja yang bisa digunakan untuk misalnya menjerat pelaku alih-alih mengkriminalisasi diri sendiri gitu kan ya. Nah, dengan edukasi atau pengetahuan inilah kita bisa mensupport korban gitu. Karena jangan sampai kecenderungannya adalah kita ingin menjadi pahlawan bagi korban atau kita ingin menjadi menjadi pusat perhatian dengan cara mengangkat situasi korban gitu. Karena saya juga melihat ada kecenderungan tersebut terjadi di beberapa call out di media sosial ya. Walaupun mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi maksudnya saya melihat loh kok dia tidak berkonsultasi dulu pada korban apakah mau kasusnya diangkat di media sosial, dibuat utas dan segala macam begitu. Sehingga ini kan justru bisa menimbulkan bahaya yang tadi saya bilang call out di media sosial itu berbahaya atau enggak? Ya berbahaya kalau misalnya korbannya tidak tahu tapi kamu ngangkat kasusnya begitu saja gitu. Tanpa mempedulikan apakah korbannya aman atau tidak. Jadi perspektifnya itu ya kita mau membantu korban tapi biarkan korban yang memilih langkah selanjutnya itu apa. Yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi diri sendiri, mempunyai informasi yang cukup dan tepat untuk bisa memberikan informasi ini pada korban bahwa ini loh opsinya, ini loh pro dan kontranya, ini loh konsekuensinya atas langkah-langkah yang bisa diambil dan biarkan korban untuk memegang keputusan itu sendiri. Karena dia menjadi korban kan sebenarnya karena keputusan itu tidak ada di tangan dia kan, karena privasinya dilanggar itu kan tidak ada di tangan dia, karena itu di tangan pelaku justru kan, atau konsen itu dilanggar itu karena dia tidak punya keputusan dia kemudian dilanggar oleh pelaku gitu kan. Jadi kalau kita sendiri untuk menjadi support system korban saja pikirannya adalah tidak membiarkan si korban mengambil keputusannya sendiri, itu jangan-jangan kita sedang menjadi pelaku kekerasan lainnya gitu. Jadi ya perspektifnya adalah biarkan korban membuat keputusannya sendiri. Ya. Yang kita bisa bantu menginformasikan pada korban apa saja yang bisa diambil opsi-opsinya. Gitu sih. Thank you, Ellen. Kalau dari Ian sendiri gimana? Mungkin tadi yang Kak Ellen jelaskan udah yang kayak benar-benar udah sangat terstruktur dan udah benar banget. Cuman aku mau nambahin aja karena kan background aku tuh segalanya lebih ke heart to heart gitu kan. Aku selama ini setelah sering menerima curhatan orang yang paling aku sadari sebenarnya tuh banyak orang tuh butuh pendengar. Jadi tuh sebenarnya tuh dia bukan butuh masukan, dia bukan butuh apalagi tadi yang Kailan bilang lo jangan seolah-olah itu kasus lo akhirnya lo seenak jidat call out masalah orang lain padahal orang yang sendiri nggak tahu lo itu ngangkat masalah dia gitu. Makanya aku pikir yang paling pertama paling bijaksana itu adalah dengarkan aja dulu dan yang kedua jangan pernah menyalahkan korban. Karena kita suka secara tidak langsung tuh apalagi kalau misalnya ini bahkan sering banget terjadi ya sadar tanpa sadar kayak menyalahkan mungkin misalnya kalau kasus pemerkosaan kita tiba-tiba langsung aja nanya emang pas saat itu lo pakai baju apa? Itu kan udah sering banget terjadi gitu kan. Maksudnya kayak lo jangan pernah mentitik beratkan korban, orang udah mau cerita sama lo, orang udah anggap lo support system dia, safe space dia, berarti lo udah punya kepercayaan itu, lo jangan menghancurkan lah kepercayaan orang, lo dengarkan aja dulu. Kalaupun misalnya lo udah kelar mendengarkan dan lo rasa lo nggak punya capacity untuk memberikan dia solusi atau sekedar memberikan dia jawaban, kayaknya paling bijaksana adalah lo mengarahkan temen lo atau mengarahkan dia yang punya masalah ke orang yang lo rasa punya kapasitas untuk itu. Karena yang paling pertama tuh, yang paling penting tuh adalah didengarkan dulu. Karena orang kalau punya masalah tuh paling butuh tempat cerita. Thank you so much Ian atas jawabannya. Ini tadi ada satu pertanyaan buat Ian. Ini kalau misalkan Ian nggak nyaman untuk ngejawab juga nggak masalah, boleh nggak dijawab. Tapi ada pertanyaan, Kak Ian apa pernah nggak fotonya disebarkan untuk hal yang tidak baik dan saat itu gimana Kak Ian menyelesaikannya? Kalau pernah, kalau nggak pernah ya berarti nggak ada penyelesaian gitu. Apa aku disebarin? Fotonya Ian pernah nggak mengalami fotonya itu pernah disebarkan untuk hal yang tidak baik? Oke, jadi pertama kali aku coming out sama orang tua aku itu karena foto aku disebarkan, oke? Jadi itu paling pertama. Pertama itu aku tuh coming out ke orang tua aku sebelum aku memulai karir ini ya. Jadi aku emang pas udah terjun ke Instagram, oke, aku udah trans, aku udah waktu itu emang masih queer, masih consider myself as a non-binary. Tapi through times, I consider myself as a woman. Nah,
sebelum masa Instagram ya. Mm-mm. Jauh sebelum people know Ian Hugen itu apa, foto aku disebarin karena aku pakai heels. Terus foto orang tua aku tuh gede di Makassar, keluarga aku semua di Makassar, aku tinggal sendiri di Jakarta. Terus foto itu disebarkan di Makassar dengan berita kayak ya gitulah, astaga Ian sekarang udah gini, oh my god, gini. Itu pertama. Yang kedua, mungkin sekarang setelah sudah berkarir, mungkin lebih ke aku pernah dapat video. Jadi aku tuh pernah ngepost di video di Instagram aku lagi ngelukis dan itu pakai swimsuit. Jadi swimsuit itu kan ya swimsuit, terus ya ada yang nyebarin di Twitter, dengan kayak intinya tweetnya itu jorok dan aku merasa tidak nyaman akan itu. Paling sering tuh orang kayak intinya gitu deh, tweetnya jorok, aku nggak senang. Paling itu doang sih. Kalau lebih daripada itu yang benar-benar bikin aku merasa benar-benar tersudutkan gitu, so far belum pernah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi dengan tadi kejadian Twitter, tadi mungkin yang pertama Ian tadi terpaksa come out ke orang tua karena disebar fotonya. Aku nggak tahu penyelesaiannya seperti apa, cuma kalau ngeliat dari Instagramnya Ian, sepertinya Ian cukup beruntung punya orang tua yang suportif. Mungkin nanti Ian kalau mau cerita lebih lanjut tentang itu juga nggak apa-apa, tapi aku juga penasaran tadi dengan apa Twitter yang nge-share fotonya Ian itu, terus apa yang Ian lakukan saat Ian tahu itu? Jadi kayaknya dia mau nanya juga penyelesaiannya seperti apa. Pas aku tahu itu tuh tahun 2000, kayaknya akhir 2018 atau awal 2019. Yang aku lakukan, aku dengan pecundangnya mendiami aja berita itu. Apa? Dengan pecundangnya apa? Aku dengan pecundangnya, aku mendiami aja berita itu. Oh, okay. Sebenarnya bukan berita sih. Dia itu ngepost, terus dia kayak, bagus ya pantatnya, bagus ya pantatnya, tapi titik aku ngomongin nggak apa-apa ya, santuy. Titik aku nggak bisa ngaceng pas tahu dia ternyata trans. Terus aku kayak baca itu, kayak lebih ke apa sih? Yeah. Gitu. Like I'm not taking picture here for you. Kayak gitu kan? Iya. Kayak ya kadang yes, kayak sense of entitlement dari para laki-laki ini. Sebetulnya pecundang bukan kita bagaimana kita tidak merespons. Sebetulnya pecundang adalah mereka yang tadi ya sharing our picture without our consent dan bahkan pakai caption yang sebetulnya ya jurusnya tadi menjurus ke arah yang tidak nyaman itu sendiri. So thank you so much Ian untuk sharing pengalamannya itu tadi, luar biasa banget, dan thank you so much for being a safe space untuk orang banyak. Termasuk aku juga mungkin yang kadang suka DM Ian juga. So thank you so much for sharing your story. Tapi sebelum kita tadi menutup ini, aku ada satu pertanyaan nih buat Ellen. Sebetulnya dua sih Ellen. Ini sebetulnya kekepoan gue aja sih. Karena dari tadi kita udah ngomongin tentang bagaimana kita bisa mengambil peran untuk menjaga keamanan digital kita, dan bagaimana kita bisa melakukan mitigasi, dan juga tadi ya apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami KBGO dan tahu teman yang mengalami KBGO. Gue sebetulnya lebih penasaran bagaimana sebetulnya perusahaan tadi ya company media sosial ini, tanggung jawab mereka itu sebetulnya sedalam apa sih di saat tadi ya usernya mereka mengalami kekerasan berbasis gender online. Tanggung jawabnya sebenarnya cukup besar ya, karena mereka yang menjadi wadah gitu kan. Hanya sayangnya, ini saya juga melihat ada beberapa situasi yang agak gimana ya. Jadi gini, platform digital ini utamanya kan biasanya menekankan yang namanya user generated content, ya kan. Dan mereka rata-rata sih tidak mengambil hak cipta dari konten-konten yang kita buat atau kita unggah atau kita posting di platformnya mereka begitu. Maka dari itu biasanya fitur-fitur yang mereka gunakan juga itu fitur-fitur report yang mereka sediakan atau fasilitasi di dalam platform digitalnya itu sebenarnya adalah fitur yang harus kamu gunakan baru mereka ambil tindakan gitu. Bukan jarang sih, ada di mana mereka menggunakan AI juga ya untuk misalnya mensaring, memfilter konten-konten yang sudah mereka sebutkan adalah melanggar dari standar komunitas platform digital itu sendiri gitu. Ada, tetapi memang rata-rata fitur reportnya itu diadakan
atau disediakan itu agar pengguna yang aktif untuk melaporkan konten-konten yang mereka lihat sudah melakukan pelanggaran atau misalnya memang sudah melanggar privasi seseorang atau melanggar atau menjadi kekerasan bagi seseorang gitu kan. Sayangnya fitur-fitur ini itu tidak tanggap terhadap konteks. Jadi kalau misalnya kita tidak disediakan disediakan kolom atau fitur untuk menambahkan bagaimana sih konteks kekerasan ini terjadi, maka itu biasanya tadi yang seperti aku bilang kan fitur reportnya tidak tanggap. Dia akan menjawabnya dengan ini tidak melanggar standar community guideline gitu kan. Nah, ini yang mungkin harus ditekankan juga pada para platform digital agar lebih menyediakan fitur yang lebih responsif lagi terhadap konteks-konteks ini, karena tadi aja kan foto Ian saja diambil dan kemudian diposting ulang out of context, ya kan? Konteksnya sudah berbeda dari konteks yang digunakan oleh Ian gitu. Nah, ini yang mungkin harus disediakan oleh platform digital. Selain mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang kan platform digital itu semuanya itu menyediakan, kita ngomongin COVID ya. Aku kasih contoh COVID. COVID itu informasi tentang COVID itu disediakan di platform digital. Di YouTube kalau kamu buka video yang terkait COVID itu pasti akan ada tulisan untuk mencari lebih tahu tentang COVID itu silakan mengklik link yang menuju ke WHO dan segala macam. Itu kan berarti ada visibilitas informasi kan terkait dengan COVID. Nah, gimana kalau misalnya ini kita balik tentang kekerasan seksual atau misalnya kekerasan berbasis gender online? Harusnya mereka juga bisa menyediakan fitur-fitur ini gitu. Jadi ketika ada konten yang diduga atau berpotensi ada kekerasan di dalamnya, itu harusnya mereka juga memberikan warning atau memberikan ini punya potensi kekerasan atau punya potensi jadi kamu bisa melaporkannya atau kamu bisa tidak mengonsumsinya sama sekali gitu. Seperti yang terjadi misalnya dengan Twitter dan tweet rasisnya Donald Trump gitu. Jadi ini mungkin fitur-fitur seperti ini juga harus diadakan untuk konteks kekerasan berbasis gender online juga, karena kadang-kadang usersnya yang tidak aware bahwa mereka sudah mengalami kekerasan, atau usersnya yang tidak aware bagaimana cara melaporkan kekerasan yang terjadi padanya gitu. Apalagi setelah misalnya sudah dilaporkan tapi feedback dari platform digitalnya adalah demikian. Sih. Tanggung jawab platform digitalnya harus gede menurut aku, dan mereka emang punya resource, mereka punya power untuk melakukannya, jadi memang harus didesak. Begitu sih. Do I lost? Oke, Vivi kayaknya nge-hang deh Kak Vivi. Kak Vivi atau aku nih yang nge-hang? Enggak, Kak Vivi. Oh, oke. Sip. Jadi lebih kurang seperti itu. Tapi Ian sendiri, aku jadi nanya ke Ian, boleh nggak? Jadi moderatornya, boleh silahkan Bang. Bukan jadi moderator sih, cuma penasaran juga, kalau dari Ian sendiri selama menjadi pengguna platform digital, berbagai platform digital gitu ya, baik Instagram, mungkin Twitter juga gitu. Pernah nggak sih menggunakan fitur-fitur report yang disediakan oleh platform digital ini? Dan bagaimana pengalaman Ian saat menggunakannya gitu? Sering banget aku kalau misalnya dapat, kan sesederhana kalau misalnya dapat DM terus kita mau blok, dia kan nanya kenapa lo mau ngeblok itu, kayak ada beberapa yang harus diisi. Jadi aku pasti menggunakan sih. Cuman kalau misalnya dibilang apakah itu efektif, aku agak bingung sih. Aku juga jujur bingung itu efektif apa enggak, aku nggak tahu. Cuman kalau ditanya apa aku menggunakan, aku selalu menggunakan kok. Ada pengalaman jelek nggak misalnya walaupun sudah dilaporkan tetapi kemudian tadi dapat jawaban dari platform digitalnya yaitu nggak bisa tidak di take down karena tidak melanggar standar komunitas gitu. Sejauh ini belum pernah. Belum ya. Oke, sorry teman-teman, internet gue tiba-tiba drop tadi di kamar, jadi gue harus pindah dulu. Oke, terima kasih banyak tadi Ellen dan juga Ian atas jawabannya. Tadi ada satu pertanyaan terakhir, sebetulnya mungkin nanti dari Ian ataupun Ellen juga bisa menjawab. Dia nanya gimana sih caranya meningkatkan kepedean untuk bisa
untuk kreatif di sosial media, karena kadang dia merasa kayak suka insecure, mau ngepost instastory aja dia kayak berpikir panjang banget gitu, kayak aduh gue nggak pede nih ngepost instastory ini, gue nggak pede nih mau ngepost ini, karena mungkin tadi ya kayak sering banget dia ngelihat teman-temannya yang mengalami body shaming atau sering banget adanya kekerasan berbasis gender online yang itu membuat orang lain akhirnya melakukan bahasanya adalah mungkin swa censorship atau menyensor diri sendiri kayak gitu. Nah mungkin Ian atau Ellen bisa kasih tips gimana caranya meningkatkan kepedean kita untuk tadi berkreasi di sosial media seperti itu. Kalau misalnya aku pribadi sih selama ini aku selalu mikir, oke, gue ngepost ini tuh bukan buat lo, gue ngepost ini kayak untuk ya udah just to fulfill what I want to do gitu. Jadi kembali lagi, apalagi misalnya tidak bisa dipungkiri ya netizen Indonesia itu ada aja pasti yang akan mereka call out sebagai kekurangan pasti. Misalnya dulu aku cuman sekedar rahang, terus tiba-tiba lama-lama mereka call out mereka mempermasalahkan hidung, mempermasalahkan bulu tangan, sampai akhirnya mempermasalahkan suara. Kalau misalnya kita terus menaruh feedback orang itu sebagai yang utama, itu tuh nggak akan ada kelar-kelarnya. Karena sejujurnya juga ini agak bersangkutan kalau ngomongin soal insecurities sama self-love. Dan ini kayaknya kalau aku jelasin akan sangat-sangat panjang. Kita bikin sesi lagi nanti ya. Intinya nggak usah didengarkan aja. Dan kalau misalnya pun lo insecure, ya udah, maksudnya kayak tanamin aja kalau misalnya semua orang itu punya keburukan, semua orang tuh punya kekurangan. Dan kadang tuh kita suka nggak sadar, kita cuma mau embrace kelebihan kita nggak pernah mau embrace kekurangan kita. Padahal sebenarnya kekurangan dan kelebihan, that's what makes you. Jadi yang menjadi komponen utama diri lo itu bukan cuma kelebihan lo, tapi juga kekurangan lo. Jadi seperti lo selalu mau menghalat kelebihan lo, kenapa lo nggak menghalat kekurangan lo? Ini cuma sekedar contoh aja ya, gue menghalat diri gue sebagai seorang trans, and that's what makes me today. Padahal itu adalah kekurangan di mata banyak orang, if that makes sense. Jadi intinya pintar-pintar kamu aja untuk mengolah dan mengemas insecurities kamu. Oke. Itu aja sih kalau dari aku. Luar biasa banget, Ian. Kalau Ellen gimana, Len? Tadi ngomongin tentang self-censorship itu sendiri, kayaknya kita udah dulu sempat ngobrol juga nih tentang isu self-censorship ini. Mungkin Ellen bisa jelaskan lagi? Sebenarnya gini ya, mau kita swasensor aja, seperti kata Ian, kekerasan itu tetap ada, bisa terjadi gitu, karena lo nggak tahu orang lain itu akan mengangkat hal apa lagi gitu. Jadi stop swasensoring yourself, karena yang penting itu kita bisa menjaga keamanan kita secara keseluruhan ya. Tetapi kalau misalnya sampai terjadi bukan terjadi sih, maksudnya kalau kita selalu terus-terusan mendengarkan orang lain dan kemudian jadinya berhenti berekspresi, it doesn't change the world gitu loh. Lu nggak akan mengubah dunia, yang ada dunia lu yang berubah gitu kan. Dan lo mengikuti apa yang orang-orang inginkan dari lo gitu. Jadi just be yourself, love yourself, do what you gonna do, tapi jangan lupa untuk menjaga privasi, menjaga keamanan digital karena itu penting. Jangan lengah. Kita tidak boleh lengah untuk menjaga keamanan diri kita, tapi bukan berarti kita harus berhenti berekspresi. Gitu sih. Siap, luar biasa Ellen dan juga Ian. Kita udah di penghujung acara sebetulnya karena sepertinya kayak banyak dari teman-teman kita yang setelah ini kayak Ian mungkin jam 5 juga katanya masih ada kegiatan lagi. Jadi sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan kita cukup sampai sini, dan kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan-pertanyaan lain seputar tadi KBGO itu mungkin bisa ke Instagramnya SafeNet ya Ellen ya, atau tadi Awas KBGO @awaskbgo. Di situ sudah banyak sekali informasi tentang KBGO itu sendiri, dan kalau misalkan mau menghubungi Holabek Jakarta juga boleh, mau nanya-nanya lebih lanjut sama Ian juga boleh di Instagram dan sosial media kita masing-masing. Tadi ada titip pesan dari panitia Jubaidah, katanya kalau ada yang butuh PPT dari Kak Ellen bisa diunduh. Diunduhnya gimana ya?
Oke, apa namanya, tapi nanti bisa dikasih tahu lagi sama panitia diunduhnya di mana. Oke, kalau gitu aku sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Ellen dan juga Ian sudah berpartisipasi dalam diskusi Jubaidah kali ini. Luar biasa banget, kita banyak belajar dari kalian berdua, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua sudah hadir di Jubaidah sesi Jumat Berfaedah yang ke-10 ya, Met, bener ya Met, ke-10 Met. Ke-10, jadi Jumat Berfaedah yang ke-10. Jadi Jumat Berfaedah ini Jubaidah itu akan ada setiap Jumat, biasanya jam 5 ya, biasanya jam 5. Jadi tapi bisa jadi Jumat lain bisa ganti juga. Jadi silakan teman-teman pantengin terus Instagram dari kita yang biasanya ngepost juga tentang Jubaidah. Jadi mungkin next week kita isunya bisa beda lagi. Jadi jangan bosan untuk nonton Jubaidah kayak gitu. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Aku kembalikan ke panitia. Terus kita nungguin panitianya. Terima kasih teman-teman Jubaidah yang udah hadir di Jumat bareng Berfaedah yang ke-10. Tadi seperti kata Kak Vivi, sampai jumpa Jumat depan. Kayaknya kita akan balik lagi ke jam 16.30. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Jube.